Suara Juventini, kita kembali lagi dengan gue Dwi dari Suara Juventini dan ini gue akan bertanya-tanya nih sama teman-teman Suara Juventini nih. Kita perkenalin dulu ya. Di sini ada Bang Jeki, di sini ada Bang Riki. Yo, Hey, Bang Jeki. Jeki, silakan. Oke, teman-teman mungkin udah banyak yang sering mampir di Suara Juventus ini, tapi pasti belum ada yang kenal gue juga. Gue Jeki. Dari mana Bang Jeki? Dari Jakarta Timur. Oh, ya, Dari Jawa Jakarta Timur. Timur. Oke, Bang Jeki. Yuk, Bang Riki. Oke, halo Silakan. teman-teman Suara Juventus ini, balik lagi sama gua Riki dari Taman Mini biasa. Oke. Ini. Oke. Sip, kita lanjut ya. Kita bahas pertandingan semalam nih, Bang Jeki, Bang Riki. Gimana? Ini masih sembab nih mata nih. Aduh. Siapa yang nangis? Ricky nangis. Gimana? Iya. Bang Riki, pertandingan Oke. semalam kita kalah 2-0, gimana? Oke, masih sedikit menyesakan hati ya sebenarnya. Gua jujur aja sebagai fans Juventus, tadi malam itu salah satu hari yang malam yang cukup berat ya buat gue ya. Ini terdengar sedikit lebay, cuman memang mungkin itu yang dirasakan ya. Mungkin Nggak lebay cuma memang. Lebay. lebay ya. Tapi emang mungkin itu yang dirasakan gitu ya, nggak cuma sama gue, mungkin barisan Juventus ini di seluruh dunia mungkin juga merasakan itu gitu. Karena gue pribadi mempunyai harapan yang besar sama pertandingan tadi malam, dan gue yakin sebenarnya kita bisa menang, tapi ternyata hasilnya sangat mengecewakan gitu, mengecewakan hati gitu ya. Sedikit berlinang air mata lah, sedikit lah ya gue ya. Jujur aja gitu, karena harapan gue besar banget untuk pertandingan tadi malam, tapi ternyata tidak sesuai harapan gue gitu. Jadi ya masih sangat kecewa banget, tapi ya apa boleh dikata, memang hasilnya seperti itu. Kita harus terima dengan lapang dada. Memang Juve semalam khususnya di babak pertama bermain di bawah standar sih. Itu dari gue. Ya, benar. Bawah standar dan lewat banget dari prediksi kita ya, Bang Jeki ya. Betul sekali. Bang Jeki, gimana Bang Jeki? Ya, begitu sulit. Sulit sekali. Ya, sulit sekali. Kelihatannya sulit nih, makin hari makin sulit kayaknya Juventus mencari kemenangan di away. Ya, udah nggak bisa berkata-kata juga gue. Ini Maccabi Haifa, tim dari antah berantah Israel Asia. Masa kalah kan, apalagi ini ada fakta yang mengatakan setelah 20 tahun ada di Liga Champion, Juventus akhirnya ngasih sedekah yang nggak penting juga. Ya jadi begitu sulit sekali untuk mencapai kemenangan lagi Juventus apabila laga away. Jadi gue rasa ya ini pertandingan yang buruk ya. Pertandingan yang buruk karena ini ya bukan Munchen, bukan Barcelona, ini bukan Real Madrid, ini tim yang sebenarnya ada di Asia sebenarnya bisa mengalahkan Juventus dengan skor 2-0. Begitu sulit. Begitu sulit padahal alergi balik ya. Alergi baik. Iya, alergi baik ya. Aduh. Begitu sulit. Iya. Oke, kita lanjut ya untuk kalau menyesali lah ya. Jadinya kita nonton semalam. Jadi kalau misalnya kita lanjut nih untuk klasmen grup H, ya menurut gue juga kayaknya peluangnya tipis ya. Gimana nih kalau Bang Riki, Bang Jeki masih ada kesempatan nggak ini kita lulus dari grup? Siapa dulu nih? Jeki apa Riki dulu? Boleh, Bang Jeki boleh. Jeki. Ya, ke dalam sepak bola gue selalu mengatakan di sebelum-sebelumnya tidak ada kepastian dalam sepak bola, ya kan? Karena ada filosofi yang mengatakan bola itu bundar. Sampai hari ini bola masih bundar, belum segitiga, belum kotak. Jadi tidak ada kepastian. Yang ada hanyalah kemungkinan. Nah, kemungkinan di sini berarti ada dua, kemungkinan besar dan kemungkinan kecil. Nah, mengenai klasemen grup H, kemungkinannya besar untuk nggak lolos. Kemungkinannya kecil untuk lolos. Iya. Jadi kalau kira kemungkinan besar untuk lolos, kemungkinan nggak lolos. Ya, tapi kan yang penting masih ada kemungkinan kecil untuk lolos kan. Ya mungkin persentasenya 70-30 lah. Kemungkinan besar untuk nggak lolos ya gede. Ya kenapa? Karena
Pertama, Maccabi Haifa akan melawan Benfica dan PSG. PSG udah otomatis dia ngerasa masa sih gue tim dengan modal gede nggak lolos juga gitu kan. Dia pasti di next match day PSG mau langsung mengatakan gue harus lolos, langsung dibantai itu pasti Maccabi Haifa di atas kertas ya. Nah kita lawan Benfica di UE pula. Ini sesuatu yang masih sulit. Ya kalau kata yang viral sekarang sulit sekali ngomongin Juventus UE ini sesuatu yang sangat sulit. Jadi ya welcome Liga Eropa lah. Ya kemungkinan besar untuk nggak lolosnya besar. Kemungkinan lolos tetap ada. Ya dengan catatan kan kalau lolos Maccabi Haifa harus menang juga lawan Benfica atau PSG. Balah dua-duanya. Ya agak ini sih agak plot twist lah kalau kata film kalau ujung-ujungnya Juventus dan Maccabi Haifa yang lolos. Ya gitulah kalau menurut gua tentang grup H. Tapi tetap optimis ya. Ya optimisan ada tadi persentasenya, cuman ya nggak sebesar kayak nggak lolos ya. Karena Benfica dan PSG-nya udah ketemu, kecuali belum ketemu ya. Gitu. Bang Riki gimana nih? Bang Riki kayaknya senyum. Kayak udah tidak bisa berkata apa lagi, sudah pasrah aja. Kayaknya sih memang benar kata Bang Jeki, kemungkinannya tipis. Ya, jujur aja nih ya, tipis banget. Jadi sudahlah kita ini biar jadi pembelajaran aja ya di tahun ini. Semoga tahun depan bisa lebih baik lah daripada tahun ini. Ya kalau memang rezekinya di Liga Eropa kan nggak ada yang tahu juga kan. Siapa tahu bisa juara di sana. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau memang kemungkinan itu ada dan ternyata plot twistnya Juve yang lolos, wah luar biasa sekali keajaiban di dunia ini kan. Jadi kita nggak ada yang tahu keajaiban bola itu benar-benar siapa tahu Maccabi Haifa ternyata super power kan mengalahkan lawan-lawannya, ya kita terbantu lah. Kita dengan catatan kan Juve juga harus menang di 2 laga terakhir kan, jadi agak-agak begitu sulit ya kan. Itu aja sih dari gue. Oke, benar. Kayaknya emang saat ini kita ngerasain hal sama ya, itu sulit tapi tetap ya berdoa dan optimis. Ya. Kalau kita berbicara statistik pertandingan kemarin kan kita berbicara statistik kemarin ya. Statistik kemarin kita ngerasa kok nggak ada Prof Juventininya nih. Menurut Bang Jeki, Bang Riki, sebenarnya kelemahan kita kemarin di mana nih dari statistik permainan kita? Bang Riki dulu. Gimana, Bang? Oh, Riki dulu. Oke. Dari gua Juventus kehilangan ritmenya di babak pertama khususnya, itu sangat amat buruk sekali permainannya. Tidak ada alur permainan yang jelas. Gue nonton benar-benar serius semalam ya, karena memang ini yang tadi gue bilang harapan gue besar banget gitu. Tapi ternyata di babak pertama, waduh luar biasa sekali. Ini permainan terburuk Juventus musim ini menurut gue. Khususnya di babak pertama, sama sekali nggak ada alur bola yang jelas, skemanya tidak teratur gitu. Backnya juga compang-camping saat kena serangan balik gitu. Jadi menurut gue ini statistik semalam memang nilainya kecil-kecil di sini menunjukkan memang karena tidak ada skema yang jelas, pemain tidak bermain dengan bagus, dengan luas gitu. Mereka tidak menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik gitu. Khususnya di lini tengah. Wah, bolanya sama sekali nggak tahu nih mau dibawa kemana nih. Striker juga nunggu bola kan, ya bolanya juga nggak ke depan gitu. Vlahovic juga lebih banyak nyari bola ke tengah. Jadi tidak bisa mencetak gol dan malah kebobolan di babak pertama itu adalah hukuman dari bermain yang sangat buruk di babak pertama itu gitu. Jadi gue sangat kecewa khususnya di babak pertama Juventus gitu. Di babak kedua memang sedikit ada perbaikan dengan masuknya Locatelli dan Kostic ya kan, tapi ternyata tidak membuahkan hasil gitu, karena memang sudah pertama harus mencetak 3 gol untuk memenangkan pertandingan ya kan, mentalnya sedikit terganggu. Kedua lini tengah seorang Locatelli pun tidak mampu gitu untuk membangun sektor serangan gitu. Jadi memang Juve semalam bermain sangat buruk sih. Cocok dengan rating yang memang ada saat ini yang kita tampilkan. Gitu sih dari gue. Ya, setuju gue Bang Riki sampai
memang kemarin tuh ngerasa, apalagi setelah Di Maria keluar ya, Ya, benar sekali. benar-benar kasar banget. Gimana Bang Jeki melihat pertandingan semalam? Ya, pertandingan semalam ya tentu masih belum Juve juga. Jadi intinya belum ada Juventus di pertandingan away kali ini ya. Karena Juventus yang teman-teman Juventus ini selalu bilang ada grinta, ada passion, ada harapan untuk menang. Ya ini nggak ada. Terus juga masalah mentalitas lah. Kalau ngomongin away ini kan masalah mentalitas. Selalu wawancara-wawancara para legend, kalau diwawancara Del Piero, Hedira, terakhir Lorente, ada Marchisio, timeline-nya selalu sama, poinnya selalu sama, ada masalah di mentalitas. Ada masalah di mentalitas. Ya para legend juga melihat itu semua. Jadi ya gue juga nggak ngerti kenapa mentalitas kita sangat down sekali ya. Itu yang pertama. Ya nanti selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak bahas. Itu garis besar yang gue lihat pertandingan tadi malam. Oke, Bang Jeki. Kalau dari kita next lebih mendalam lagi statistik penyerangan, strategi. Kita benar-benar nggak ada playmaker. Jadi kayak seolah-olah menurut gue ya, gue tuh kayak ini siapa nih ngontrol gitu kan. Nah, kalau kita lihat statistik di sini juga penyerangan kita juga ball possession sempat kalah ya Bang Riki ya. Iya. Nah, menurut Bang Jeki, Bang Riki nih, dari statistik sebenarnya kita harus bermain seperti apa sih polanya? Apakah long ball, apakah kita atau gimana, Bang Jeki? Jeki, gue berarti ya? Iya, iya. Gue mengatakan ada kesalahan ini nggak cuma pemain ya, kesalahan ini juga ada di pihak Allegri sebagai pelatih. Apa salah satu kesalahan yang gue highlight adalah dia salah menentukan formasi. Dia nggak biasa formasi 4-4-2. Allegri itu dari zaman dulu formasinya 4-3-3. Bahkan kalau teman-teman mau tahu, dia di waktu kan kalau di FIGC itu kalau mau jadi pelatih dia harus punya tesis. Tesisnya Allegri itu 4-3-3. Dia ada seorang regista. Jadi bisa dibayangkan yang tesisnya di awal 4-3-3 dia coba formasi-formasi lain. Ya nggak masalah selama itu berhasil. Nyatanya kan nggak berhasil. Nah, karena berangkat dari sebuah formasi yang bukan dia biasa pakai, 4-4-2, akhirnya dia menentukan line up yang juga sebenarnya nggak winning team. Gitu loh, McKennie main, terus kenapa kok Bremer nggak main? Kan ini gue melihat pas line up, wah berani banget gitu di sebuah UCL yang tentunya ini Juventus belum aman, tapi Bremer kok nggak dimainin gitu loh. Nah ini kok terlalu berani. Dan kok bisa-bisanya ada Di Maria itu malah main 4-4-2. Harusnya Di Maria itu kan lebih nyaman dia main di 4-3-3. Nah itu kenapa nggak dimainin 4-3-3 aja, Kostic, Vlahovic, sama Di Maria. Akhirnya salah line up, salah formasi menghasilkan statistik seperti ini. Apa statistiknya ya? Statistiknya di babak 1 gagap, tidak ada shoot yang berarti, tidak ada passing yang mengarah menuju ke membahayakan tim lawan. Jadi akhirnya seperti itulah, salah set di awal akhirnya menyebabkan kalah gitu. Jadi ya kalau mau menyalahkan Allegri kan masalahnya manajemen nggak mau menyalahkan dia juga kan. Kan begitu. Gitu loh. Manajemen tetap Allegri ya. Iya, jadi Bang Riki gimana Bang Riki? Sebenarnya apa yang disampaikan, apa yang ada di pikiran gue tuh sudah disampaikan dengan baik ya sama Bung Jeki ya. Ya memang dari awal memang penentuan pemain yang salah gitu ya. Bener banget di momen di saat Juventus membutuhkan poin yang sangat penting di laga semalam kok bisa-bisanya memainkan Rugani back yang jarang bermain gitu ya, diduetkan dengan Bonucci pula gitu. Jadi tidak mainnya Bremer dan tidak adanya Kostic di babak pertama itu sangat menentukan sebenarnya. Kita tidak ada pola permainan dari sayap. Ini kan 4-4-2 main di sayap ya sebenarnya ya. Tapi sayap kiri kita sama sekali tidak berkembang gitu. Apalagi setelah sayap kanan kita ya, khususnya Di Maria tadi malam di babak pertama pun bukan bermain sebagai sayap loh. Ya kan dia main di 4-4-2 loh, Allegri loh. Itu memang sangat aneh gitu. Dari awal tuh sudah aneh nih formasinya. Gitu. Lu mau main 4-4-2 kok sayapnya gak kuat gitu. Jadi udah gitu lini tengahnya pun tidak ada kreator di situ kan. Jadi memang benar-benar pemilihan pemainnya pun dari awal udah salah. Terus terlalu berani dan terlalu nekat juga di momen yang sangat penting. Waduh, sangat-sangat mengecewakan sih buat gue sih Bang gitu. Jadi memang dari awal ini tanggung jawab Allegri khususnya. Siapapun yang masih mendukung Allegri tidak masalah ya. Gue hanya mengkomenkan mengenai
eh, memang ini adalah tanggung jawab seorang pelatih gitu, ya kan? Tim lu bermain bagus atau tidaknya ada di pelatih, jangan hanya menyalahkan pemainnya aja. Itu sih dari gua. Ya, Bang Riki. Kalau kita lihat kan dari pertandingan semalam banyak nih menyimpulkan dari pengamat-pengamat lah ya, dari Sira, Fabrizio Romano, terus sampai manajemen Italia juga mengomentar bahwa ini tetap Allegri tetap kita pertahankan. Gimana nih Bang Riki menanggapi komentar-komentar dari pengamat? Oke, dari gua tidak bisa berkata apa-apa lagi ya, karena memang semalam itu sangat menyesakan hati, ya kan, membuat mungkin gak cuma gua tapi puluhan juta Juventini lain di seluruh dunia sedih gitu. Harusnya mungkin ini menjadi bahan evaluasi. Ya kalau memang Allegri tidak diganti, harusnya mungkin akan ada evaluasi menyeluruh nih mengenai permainan Juventus musim ini khususnya gitu. Pihak manajemen gak boleh ya. Ya mungkin mereka bekerja di sana, kita nggak tahu ya apa yang mereka lakukan gitu. Tapi yang fans minta sebagai fans, kita mau ada evaluasi menyeluruh gitu. Gua kalau minta diganti, gue jujur gue pengen diganti gitu. Tapi semua kan balik lagi ke keputusan manajemen Juventus gitu. Kita bisa apa? Kita cuma fans gitu. Kita nggak punya kekuatan untuk meminta Allegri diganti saat itu juga gitu. Jadi harapan dari gue ada evaluasi dan bisa terjadi perubahan khususnya di mentalitas. Benar kata gue, setuju dengan legend-legend Juventus yang selalu membahas mengenai mentalitas. Ya memang kita seperti bukan Juventus, tidak ada gerintanya, tidak ada Vino Alavinenya. Ya seperti klub sepak bola biasa aja gitu. Kita melihatnya ini permainan yang biasa ditunjukkan tim-tim biasa gitu. Ini bukan Juventus gitu. Juventus yang menyerang, yang ketinggalan bales gitu, main sampai berdarah-darah gitu. Yang nggak ada di sini. Kita kehilangan Juventus yang kita kenal di musim ini khususnya. Ini yang paling parah sih. Itu sih dari gue, Bang. Ya, iya, benar-benar. Bang Diki, gimana nih tanggapan dari pengamat apakah sepakat bahwa manajemen tetap menetapkan Allegri atau ada pandangan lain, Bang Diki? Ya gua rasa sih kalau Allegri ini gajinya nggak gede, gua rasa sih dipecat kelihatannya sih. Ini kan masalahnya ada di duit juga. Masalahnya ada di duit. Ya karena Juventus masih rugi, terus juga kontraknya juga panjang. Jadi ada pertimbangan masalah duit ini masalah ya. Karena kalau misalkan beruntung lah ya Allegri punya presiden kayak Agnelli. Karena kalau di klub-klub lain bisa aja dipecat. Udah langsung dipecat ya? Iya, karena kan hasilnya kan kayak di UCL nih terkantung-kantung kan. Maksudnya belum jelas kondisinya. Terus juga di Liga juga belum ada away sama sekali menang. Jadi gua rasa kalau ini masalahnya adalah uang ya sulit juga, yang lebih mengerti kan hanya manajemen ya gitu. Tergantung nanti apakah Allegri mau, ya sekarang mau perubahan, sekarang mau secepat apa nih mau berubahnya nih. Mau berubah secepat apa gitu loh. Ada juga isu mengatakan sebelum Piala Dunia katanya bisa aja dievaluasi. Tapi gue yakin lah semua itu ada batas titik kesabaran lah. Ada titik kesabaran lah dari manajemen Juventus. Ya gue nggak tahu titik kesabarannya itu sampai mana. Tapi ya kalau ngomongin yang terbaik adalah ya kita kan ngomongin fans, kita kan nggak bermain di kondisi manajemen. Yang kita inginkan adalah kondisi ini membaik segera, yaitu menang kembali, punya pride yang bagus lagi. Kalau away kita jadi sulit dikalahkan, Juventus sulit dikalahkan ya, karena kan kita sebagai fans, benar nggak? Karena kalau kita mau bilang besok pecat apa, kita juga nggak ngerti apa-apa di hal-hal yang seperti itu gitu loh. Kita juga nggak ngerti apa-apa. Jadi ya udah biarin berjalan aja lah. Karena pada dasarnya Allegri pasti nggak akan selamanya juga di Juventus kan. Ini kan permasalahan waktu aja. Apakah ia cepat, apakah ia lama, apakah sesuai kontrak ataukah cepat sekali, ya kita nggak tahu. Hanya masalah waktu aja. Kalau memang masih Allegri, ya tolonglah. Mendingan default-nya aja lah 4-3-3 misalkan. Ya mainin lah pemain-pemain yang memang mentalitasnya masih lebih baik gitu. Jadi gua rasa kalau permasalahan Allegri ini memang fans nggak cuma bisa berharap aja sih gitu, karena ini masalahnya memang
Iya. Gue melihatnya adalah finansial sih. Kalau nggak masalah finansial sih, gue yakin ini nggak menjadi masalah yang sangat besar sih. Ya, Bang Jiki. Karena kan kita juga ngelihat, oke lah, kita untuk masa di champion ya, kita materi selanjutnya yaitu adalah menatap masa depan, yaitu masa depan. Yang tadi Bang Jiki bilang away, 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 away. Nah, kita tuh merasa kesulitan untuk menang di away, harus comeback, dan apalagi nih depan itu kita melawan Torino yang bisa dibilang derby Turin. Gimana nih harapannya nih derby Turin, Bang Riki? Lagi-lagi away. Aduh, lagi-lagi away dan away gitu. Gua berharap di derby ini, dari kemarin kita ngomongin momentum ya sama Bang Jeki ya, tapi ternyata balik lagi gitu. Jadi memang ini masalahnya konsistensi gitu. Kita Juventus masih belum punya konsistensi yang sangat baik di musim ini gitu. Jadi antar menang ya, antar kalah lagi, antar menang lagi, antar kalah lagi gitu terus. Patternnya udah kebaca gitu. Jadi ya, gue berharapnya menang, dan ini laga away yang harus dituntaskan karena lawannya ya bukan emang mengecilkan Torino, tapi ya cuma Torino gitu. Harusnya di atas kertas Juve masih bisa menang dari Torino harusnya gitu. Jadi harapan gue besar lagi buat pertandingan ini, ya bisa naik ke papan tengah yang lebih naik dikit lah. 8 itu nggak masuk Eropa loh. Bahaya juga gitu kan ya, walaupun berawal musim ya, tapi kalau terus kehilangan poin ini Sekarang sinyal 8 bahaya. ya, sekarang 8 ya. Sekarang Gue sampai 8. sampai nggak ngeliat klasmen gue. Saking malasnya. Sekarang 8. Kalau di Karena Instagram itu kan kotaknya kecil ya. Kadang iya, cuma sampai 7, cuma sampai 6. enggak masalahnya. Jadi Itu nggak kelihatan. sindiran halus sih Bang Riki. Karena Iya. biasa kita ngeliatnya 4 besar, 5 besar gitu kan. Ya, betul. Bang Jeki, gimana Bang Jeki? Derby Turin akan berasa derby Turin nggak nih kita? Kali gue jadinya begini ya, melihat Juventus hari ini siapapun lawannya adalah sulit. Siapapun lawannya sulit. Gue meyakini bahwa di musim ini bila tidak ada perubahan, siapapun lawannya adalah sulit. Even Torino, even Empoli, even siapa sih sekarang yang paling di bawah, Cremonese. Siapapun buat gue selama Juve belum ada perubahan, itu adalah sulit gitu loh. Jadi ya pertandingan nanti ya tetap sulit buat Juventus. Walaupun sebenarnya ini sangat raksasa sekali Juventus di hadapan Torino. Nggak bisa apa-apa sebenarnya Torino ini. Cuma memang karena kondisi yang seperti ini adalah hari ini, jadi tetap sulit-sulit aja nanti melawan Torino menurut gua. Apalagi away. Ya kan kita punya masalah besar di masalah away. Kita kalau kebobolan sulit untuk menang. Ada 6 game. Udah 6 game. 6 game itu banyak loh. Udah 90 aja dikali 6 game aja udah berapa ratus menit. Jadi ya udah conclusionnya adalah siapapun lawannya Juve bila UE adalah sulit. Siapapun lawannya, ya. Sorry. Kesenggol. Oke, siapapun lawannya, semuanya adalah sulit. Jadi melawan Torino yang harusnya bila kondisinya lancar-lancar aja, misalkan momentum kemarin berjalan dengan baik-baik aja kayak Alex Bologna, Maccabi Haifa menang, terus Maccabi Haifa UE menang. Sebenarnya ini lancar-lancar aja. Cuman kan ini ada perasaan yang nggak enak. Ya. Mudah-mudahan tetap menang. Sekali lagi nggak ada kepastian ya. Nggak ada kepastian dalam sepak bola yang hanya adalah kemungkinan. Kemungkinan menang tetap ada. Posisinya gue kalau melihat melawan tim-tim yang di bawah Juve secara kualitas di atas kertas ya, gue sekarang kondisinya adalah 50-50 deh. Udah nggak yakin lagi ya Bang Jeki ya. Ya 50-50 kan sebenarnya nggak bisa dibilang nggak yakin. 50-50, tau nggak? 50-50 aja gitu loh. Artinya buat gue kalau menang ya udah alhamdulillah. Kalau nggak menang ya gue udah menaruh ini emang ada 50% kok tim lain bisa nggak menang, bisa menang gitu loh. Jadi buat gue kalau belum ada perubahan, siapapun lawannya Juventus di musim ini adalah sulit. Apa sih perubahan yang gue maksud? Perubahan yang gue maksud adalah minimal lu 5 game nggak kalah atau 5 game nggak seri. Jadi perubahan, gue bisa katakan sebuah perubahan kalau ada 5 game kita berturut-turut menang. Nah, ini adalah sebuah perubahan. Tapi kalau belum sampai ke titik itu, berarti belum ada perubahan. Berarti istilahnya ya kalau belum ada perubahan ya nggak berubah-berubah. Ya. Gitu. Jadi siapapun lawannya, Juventus ke depan, apalagi gue titik beratkan di UE, itu adalah sulit. Gitu aja sih menurut gue.
melawan Torino tetap sulit sih. Ya, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab Allegri bahwa kita lihat nih, statistik selanjutnya adalah Allegri harus membuktikan bahwa ini adalah pertandingan yang sama-sama belum meraih kemenangan baik di Torino, baik di Juventus. Kalau dari statistik yang kita lihat, kalaupun menang berapa sih skornya? Jadi, kalaupun menang mau minta berapa skornya? Ya kalau menang sih ya mendingan powerful ya menang ya. Kondisi kayak gini butuh menaikkan moral pemain. Moral pemain itu bisa dicapai dengan sebuah kemenangan. Gimana caranya menang? Ya lu harus menang telak. Itu naikin moralnya biasanya langsung percaya dirinya tinggi. Jadi gue berharap 3-0. Supaya apa? Ya supaya naik moralnya gitu loh. Karena kalau menangnya 1-0, udah 1-0 susah payah penalti pula. Ya menang memang. Tapi kurang powerful. Tapi ya nggak apa-apa, tetap menang. Nah kalau harapan, ya elah. Nah kalau harapan, tentu gue pengennya dia menang 3-0. Supaya apa? Naik moralnya, PD-nya naik, nanti untuk di game selanjutnya makin PD. Karena kalau cuma menang 1-0, apalagi masih ada kebobolannya, bagus-bagus aja. Cuman maksud gue nggak powerful untuk bisa naikin perubahan yang signifikan gitu loh. Ya, setuju. Moral memang harus naik dan gue nggak tahu ya, Allegri bisa mampu nggak ya naikin moral pejuang kita nih di lapangan. Bang Riki gimana prediksinya? Mau skornya berapa nih kira-kira? Ya, harap karena kan kalau kita suka bayangin targetnya si Allegri ini seri paling enggak ya? Oke. Allegri mungkin pengen menang ya. Gue juga pengen menang gitu. Ya menang telak itu hal yang wajar karena tapi dilihat-lihat memang Torino memang musim ini juga ya mirip-mirip Juventus juga. Poinnya juga cuma beda 2 gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang gampang lawannya gitu. Kecuali lawan juru kunci. Lawan juru kunci aja juga belum tentu menang sekarang gitu. Kita realistis aja ya. Juventus yang sekarang udah nggak kayak dulu yang super power lawan tim kecil bisa menang 3-0, 4-0. Ya kan kita udah nggak punya kemampuan untuk itu sekarang kalau gue lihat saat ini ya lihat ya untuk menang 2-0 aja mungkin agak-agak susah ya gitu tapi gue pengennya sih menang telak lah minimal 3-0 kayak tadi Bang Jeki bilang ya bisa menaikkan moral mental supaya bisa gue bisa nih gue naik lagi nih gitu ya tapi reality yang ada sepertinya ya 2-0 cukup lah untuk memenangkan pertandingan. 2-0 cukup. Ya, kita sama-sama berdoa ya Juventus ini. Ya. Yang penting sih intinya menang sih ya. Iya, betul. Oke. Berbicara selanjutnya nih, kita melihat adanya pemain muda 19 tahun, Sole. Gimana nih? Karena menurut gue ya, Sole itu adalah aset yang selalu jadi super sub. Kenapa nggak dari awal? Gimana, Bang Jeki? Ya ini juga menarik sih kita bahas Sole ya, karena Sole ini kan penyerang sayap bisa dipakai di formasi 4-3-3. Memang sangat disayangkan sekali kalau dalam kondisi seperti ini kita nggak mainin Sole. Kenapa? Karena Di Maria ini on off, main sekali off-nya 4 kali, main sekali off-nya 3 kali. Jadi Sole ini bisa jadi satu solusi, bukan solusi dalam arti kata dia akan jadi pembeda, akan seperti apa. Enggak, jadi solusi untuk ya daripada kita pakai Cuadrado yang kenyataannya beberapa game terakhir juga tidak memberikan efek yang signifikan, efek yang hasil maksimal. Kenapa nggak Sole aja udah kita starter dari awal. Jadi tetap 4-3-3, Kostic, Vlahovic, dan Sole. Supaya Solenya juga makin punya jam terbang, percaya dirinya meningkat. Gue bukannya berlebihan menilai Sole, gue ngelihat Sole dribblenya agak-agak kayak Messi, walaupun juga ya ini mah karena kita ngefans Juventus aja sih, ya gue nggak tahu pandangan Juventus ini lain melihat Sole. Gue ngelihat cara dribblenya itu mirip Messi. Apa yang mirip Messi? Bukan tenang, dia langkah kakinya kecil. Dribblenya Messi itu langkah kakinya kecil. Langkah kakinya kecil. Berbeda dengan dribble pemain-pemain tinggi segala macam, langkah kakinya kecil. Jadi udah mirip-mirip lah.
Ya miripnya mungkin masih skala 0 ya mungkin masih 10-20 ya dibanding 100 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya kan ada modal. Ada modalnya dulu. Ini kan modal bisa ditingkatkan karena kan Soleh masih pemain muda. Jadi memang sangat sangat bagus di momen seperti ini mainin aja Soleh daripada harus mainin McKennie, mainin Cuadrado di formasi yang 4-4-2 atau di 4-3-3 Cuadrado pemain sayap. Kenapa nggak Soleh aja untuk jadi pemain inti? Ya, even nanti juga dia nggak berkontribusi banyak atau nggak berkontribusi banyak atau enggak, palingan dia punya modal untuk punya jam terbang tinggi sih. Jadi menurut gue itu. Jadi sekarang kan yang udah dimainin kan Miretti dimainin terus. Cuman masalahnya Miretti adalah ketika nanti dia kena posisi ketinggalan skor, dia mainnya ikut menurun. Ya, biasalah main muda. Jadi gua rasa Soleh juga tetap harus dimainin supaya apa? Supaya dia punya jam terbang tinggi dan siapa tahu memang bisa jadi solusi, siapa tahu gitu loh. Sepakat. Jadi dari tadi gue ngeliatin Bang Riki senyum ketika tadi Bang Jeki sebut McKennie, Cuadrado, kayaknya ada dendam pribadi nih. Lebih baik Soleh katanya. Gimana Bang Riki? Aduh, oke. Sebenarnya sebagai fans kita harus mencintai semua pemain yang ada di tim kita ya kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang benci sih enggak gitu. Cuman memang terlihat pemain-pemain yang disebutkan 2 nama terakhir itu memang kurang memberikan kontribusi yang bagus gitu, khususnya apalagi di pertandingan tadi malam gitu. Di pertandingan sebelumnya juga ya kalau setiap kita pasang McKennie juga lini tengah juga nggak berjalan dengan bagus gitu. Permainannya juga on off, entar bagus, entar enggak gitu. Cuadrado juga musim ini terlihat sudah seperti kehilangan sentuhan lah, kayak ya dribble oke, speed ada gitu. Cuman ya kita nggak tahu nih dia visinya mau ngapain sih gitu. Sebagai pemain sayap kan harus banyak mengumpan kepada striker kan. Gitu. Tapi itu tidak dilakukan sama Cuadrado gitu. Nah, membahas Sule ini pemain khususnya di pertandingan tadi malam terlihat sangat atraktif ya, bagus gitu mainnya. Semenjak dia masuk lini serang khususnya di sebelah kanan tuh jadi hidup gitu. Kalau gue sih melihatnya seperti itu. 15 menit terakhir Juve bener-bener luar biasa gitu. Sule juga memperlihatkan aksi-aksi yang menarik gitu ya. Dia muter-muter lah, dia gocek kanan kiri lah. Jadi harapannya besar buat pemuda ini, masih muda banget ya. Masih SMA ini kalau di sini 18 tahun 19 tahun kali ada ya. 19 tahun. 19 tahun ya Sule ya. Kayak baru lulus SMA tuh kalau di sini ya kan. Jadi ini pemain masih bisa berkembang tergantung pelatihnya sebenarnya. Pemain muda itu kalau yang gue lihat dia bisa berkembang tergantung pelatihnya. Pelatihnya memberikan kepercayaan enggak sama pemain gitu kan. Dia diberikan motivasi enggak, lu bakal berhasil di tim ini kalau misalnya lu mengikuti perintah gue seperti bla 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 bla, latihan yang benar dan lain-lain gitu kan. Jadi kita butuh support pelatih juga untuk memainkan Sule, terus Miretti, Fagioli gitu. Ini calon-calon bintang besar loh, permainannya oke gitu. Cuman gimana caranya mereka bisa memberikan kontribusi kan tergantung menit bermain yang diberikan oleh pelatih kita. Gitu kan, tergantung kepercayaan yang diberikan gitu. Semakin dia tidak dimainkan akan semakin turun mentalitasnya. Oh, gue kayaknya nggak cocok dia di tim ini gitu. Juventus terlalu besar deh kayaknya buat gue gitu. Apa gue pindah aja ya? Kan pasti ada pemikiran-pemikiran kayak gitu pasti akan keluar kan gitu. Gue pengen main nih gitu, tapi kayaknya nggak bisa di sini gitu ya kan. Jadi gue berharap Allegri bisa memberikan kepercayaan lebih lah buat pemain-pemain muda kita. Ini harapan-harapan besar dari fans, mungkin gak cuma gua ya, mungkin di fans-fans lain juga pengen melihat sepak terjangnya Sule, Fagioli dan Miretti di tim utama Juventus lebih banyak lah gitu. Ya kalau memang saat ini skema yang berjalan tidak berjalan dengan baik, ya kenapa nggak coba solusi yang lain gitu kan, maksudnya. Cobalah pemain-pemain ini gitu. Siapa tahu memberikan efek yang bagus gitu sih dari gua, Bang. Gue sepakat sih yang sampai Jeki, Bang Riki, ini anak emang peluangnya sangat bagus untuk jadi pemain besar di Juventus ini. Memang harus, menurut gue sih dari awal kasih kesempatan. Sebenarnya juga banyak yang mau gue tanyain sih ya, banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi kayaknya bisa sampai subuh nih kita ngobrolin, nggak ada habisnya. Apalagi kita berbicara manajemen, lagi gimana nih? Kayaknya kita bisa lanjut di bahasan berikutnya ya, Bang Jeki, Bang Riki ya. Siap. Narasumber yang pastinya istimewa nih. Oke.
sekali lagi Bang Jeki, Bang Riki, thank you banget nih insight-nya. Semoga tim kita ini akan meraih kemenangan ya di lawan Tori ini. Oke, Siap. Amin. thank you Oke, Bang mantap. Jeki, Bang Riki. Oke. Thank you. Vino alla fine. Vino Forza alla Juve. fine. Forza Juve. Yoi. Oke.